Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Naila Izzah dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pembahasan tentang sejarah Al-Quran pada masa dinasti Umayyah. Baik, pada slide yang pertama ini saya akan menjelaskan asal-usul peran dinasti Umayyah dalam perkembangan Al-Quran. Dinasti Umayyah ini berasal dari keturunan Quraisy, yaitu Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf. Jadi masih satu rumpun dengan Rasulullah. Dinasti ini berdiri sejak tahun 661 sampai 750 Masehi. Dengan pendiri yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan yang berpusat di Damaskus. Pada masa ini ada dua fase besar, yaitu fase Damaskus dan fase Andalusia di bawah kepemimpinan Abdurrahman Ad-Dakhil. Dalam sejarah Al-Quran, para khalifah Umayyah berperan besar, yaitu Muawiyah yang meneruskan penyebaran Mushaf Utsmani, Abdul Malik bin Marwan yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara, Al-Walid bin Abdul Malik memperluas masjid dan menjadikan pusat qiraat, dan Umar bin Abdul Aziz yang menyebarkan mushaf ke seluruh wilayah Islam serta membangun lembaga yang dijadikan untuk pendidikan Al-Quran. Selain itu, pada masa ini juga lahir para ulama qiraat besar seperti Ibnu Katsir, Imam Nafi, Ibnu Amir, Abu Amr, dan Asim, yang kemudian melahirkan 7 bacaan qiraat mutawatir yang disebut dengan qiraah sab'ah. Selanjutnya pada slide yang kedua, ini menjelaskan bagaimana teks Al-Quran mengalami penyempurnaan di masa dinasti Umayyah. Awalnya, mushaf ini ditulis tanpa titik dan tanda baca sehingga sulit dibaca oleh orang-orang non-Arab. Dari sinilah muncul para tokoh yang memperbaikinya seperti Abu Aswad Ad-Du'ali yang memperkenalkan sistem harokat seperti fathah, kasroh, dhammah, dan tanwin dengan titik warna. Kemudian muridnya yaitu Yahya bin Ya'mar dan Nasir bin Asim menambahkan tanda titik pembeda huruf seperti pada huruf ba, ta, dan tha. Lalu disempurnakan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang membuat bentuk tanda baca seperti sekarang, yaitu garis miring, bawah, ataupun melengkung. Dengan inovasi ini, mushaf Al-Quran menjadi lebih mudah dibaca, terutama bagi umat Islam yang non-Arab, dan keaslian teksnya tetap terjaga sampai sekarang. Pada slide yang terakhir ini menjelaskan perkembangan manuskrip dan ilmu qiraat pada masa dinasti Umayyah. Secara tulisan, mushaf dimulai memiliki gaya khas tulisan Hijaz yang miring dan tulisan Kufi yang lebih tegas dan geometris. Contohnya ditemukan di inskripsi Kufi di Dam Muawiyah pada tahun 58 Hijriah dan manuskrip di Yaman dengan tanda titik karya Abu Aswad Ad-Du'ali. Bahkan pada masa Al-Walid bin Abdul Malik sudah ada mushaf besar berukuran sekitar 51 kali 47 cm dengan ornamen indah. Dalam bidang bacaan atau qiraat banyak muncul ulama besar dari berbagai wilayah seperti Mekkah, Madinah, Syam, Kufah, dan Basrah. Beliau semua menjadi dasar bentuknya qiraah sab'ah sampai sekarang. Jadi masa dinasti Umayyah ini adalah fondasi penting bagi pelestarian, standarisasi, dan penyebaran bacaan Al-Quran di seluruh wilayah Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.